Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Oke, Lur, kita lanjutin lagi ya readingan kita. Saya lagi dapat clue. Ini ada situasi yang menarik yang harus kusampaikan di November ini ya, Lur ya. Readingan ini sifatnya general. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini. Energinya bisa vice versa. Dan readingan ini akan lebih berfokus ke dirimu sepertinya ya. Jadi simak saja ya, semoga teman-teman bisa punya gambaran ya untuk beberapa hari ke depan. Karena ini cukup penting harus kusampaikan ya. Gak tau, aku ngerasa greget aja sih di readingan kali ini ya. Ini ada kaitan dengan bulan purnama ya. Sekarang tanggal 7. Berarti tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu saya ngelihat bulan purnama jelas banget, dan ya di saat itu saya langsung dapat clue ini harus kusampaikan gitu loh. Jadi simak aja ya. Oke, November 2025, dalam beberapa hari ke depan kita akan coba lihat energi secara hawa bulan ini. Oke. Di bulan ini, November ini, hawa bulan ini penuh semangat, penuh berapi-api tapi positif gitu. Kalau bulan Oktober kemarin banyak chaosnya, banyak lelahnya, banyak capeknya, bahkan semangat pun on off pakai banget. Kamu masih ingat nggak bulan Oktober kemarin? Ya, situasi kamu gimana, semangat kamu gimana, on off-nya kerasa banget nggak di bulan Oktober kemarin. Dan juga banyak juga kan di antara kamu yang sakit secara fisik, entah itu batuk, flu, pilek, ya kayak gitulah, penyakit umum lah ya. Atau dan juga banyak juga tuh penyakit lambung di bulan Oktober kemarin kan. Nah, jadi di bulan Oktober ini jauh lebih berbeda ya. Ya insya Allah secara kesehatan di bulan ini, secara hawa bulannya ini cukup baik ya, cukup positif juga. Insya Allah sih nggak ada sakit yang gimana-gimana. Ya kita sama-sama berdoa ya Lur ya. Karena ya mau gimana pun kita sekarang berada di zaman yang tua banget ya. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Tetap kita harus berdoa ya, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke, jadi hawa bulan ini di 1 minggu ke depan lah ya, atau beberapa hari ke depan, hawa bulan purnama ini aku ngerasa kamu itu untuk beberapa hari ke depan atau mungkin saat ini ya, kamu orangnya tuh lebih ke slow ya. Slownya bukan slow banget dalam arti nggak terlalu banyak kepikiran atau memikirkan hal-hal yang notabene nggak penting. Jadi aku ngerasa kamu ke depannya ini, kamu lebih suka memikirkan hal-hal yang sifatnya simple gitu loh. Dan kamu itu lebih ke to the point orangnya gitu. Kamu aku ngerasa tegas banget, dan juga di sini untuk masalah toleransi dengan orang itu nggak kayak sebelumnya, dimana mungkin kamu suka kebawa perasaan, terlalu nggak keenakan dengan orang. Tapi bulan ini tuh aku ngerasa kamu lebih beda, kamu lebih berani, kamu lebih tegas ya. Mungkin selama perjalanan kamu ini, kamu tuh sebenarnya capek banget ya dimanfaatin orang, kebaikanmu ya kayak gitulah. Pada akhirnya kamu sudah banyak berjuang, berkorban untuk orang terdekatmu sendiri, atau mungkin pasangan, teman, atau siapapun itulah gitu. Effort kamu kepada mereka tuh sudah banyak pakai banget. Nah, di bulan November ini, ketika mereka ada salah denganmu, ketika mereka itu menyakitimu secara langsung atau tidak langsung, entah kenapa aku ngerasa kamu tuh lebih kayak langsung cut off aja nih orang gitu. Dan kamu kayak
ya langsung pergi, langsung menjauh gitu. Dan di sini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu yang mungkin sedang bermasalah dengan orang atau sedang ribut dengan mungkin pasangan atau orang terdekat kamu, ini ada keterbalikan ya, dimana sebelumnya aku ngerasa kamu tuh kayak banyak banget disakitin oleh dia, ditipu, dibohongin, manipulatifnya dia, kamu harus nurut dengan egonya dia, capek pakai banget, dan sekarang situasi berbalik gitu loh. Dimana aku ngerasa secara perlahan kesadaran dia mulai tumbuh gitu. Dia menyadari bahwa dirinya itu salah, dia itu kayak ada rasa menyesal gitu, mau balik ke kamu, mau minta maaf ke kamu. Tapi aku ngerasa dari kamunya pun kayak gimana ya, sudah aduh gimana ya, kayak nggak bisa lagi gitu lur gitu. Gitu. Ya ini energinya belum lama sih ya. Jadi di readingan kali ini aku ngerasa keterbalikan itu tadi loh ya. Dimana orang-orang yang pernah nyakitin, ngecewain kamu beberapa bulan yang lalu di tahun ini, tapi ya di tahun ini, terkhusus di tahun ini, mereka mulai pada menyesal gitu dengan diri mereka ya. Dan kayaknya memang susah untuk diperbaiki ya, seperti itu. Jadi ya ini sebagai renungan aja. Ya mungkin ada di antara kamu yang sengaja atau tidak sengaja, mungkin ada yang menyakiti orang dan kamu ngerasa bersalah, ya mau memperbaiki, mau meminta maaf sama seseorang tersebut. Ya seseorang tersebut sepertinya menutup hatinya tuh sudah gitu dalam gitu. Susah ini kalau kalian mau minta maaf sama dia, ini agak susah gitu ya, karena nggak tahu ya, aku ngerasa dia itu pun tersakiti banget mungkin oleh sifat-sifat ya kamunya gitu loh ya. Jadi ya ini untuk kamu yang merasakan saja, yang tidak merasakan berarti bukan kamu, kayak gitu loh ya. Tuh kan. Nah, kemudian ini nyambung semua gitu. Dari awal setelah aku menyelesaikan 12 zodiak itu, ya kan udah selesai semua ya, 12 zodiak itu untuk November udah clear semua. Itu hawa situasi setiap zodiak tuh mirip-mirip gitu loh. Dalam arti apa? Satu, semangatnya tinggi banget di bulan ini, dan ini akan sampai ke akhir bulan. Insya Allah sih ya, semoga bisa sampai ke awal Desember nantinya semangat kamu bisa terus penuh ya gitu loh. Dan juga memang banyak banget aktivitas kamu di bulan ini. Ya, saya mohon juga jaga kesehatan fisik, terutama kesehatan fisik, dan juga istirahat yang cukup, karena tidur tuh juga penting. Ya, kamu pinter-pinterlah atur waktu dan jadwal untuk dirimu sendiri. Boleh kita memikirkan masalah dunia, masalah bla 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 di dunia ini, tapi ya lu jangan sampai lupa bahwa secara fisikmu, dirimu itu juga butuh kasih sayang ya. Karena jasad kita setiap hari menemani aktivitas hari demi hari. Ya kalau kita nggak sayang dengan jasad atau fisik kita sendiri, ya pasti nanti akan protes lagi gitu loh. Jasad kita tuh akan protes. Protesnya apa ya? Melalui penyakit itu tadi ya gitu. Oke, jadi bulan ini ya, siapapun yang hadir ke sini, yang dengerin readingan ini, saya mohon banget lah ya. Ini udah waktunya kamu bener-bener melakukan banyak perubahan dalam kehidupan kamu gitu. Entah itu masalah ekonomi, percintaan, atau mungkin sifatmu sendiri. Ini harus mulai banyak perubahan gitu. Ya yang sudah ya sudah lalur gitu loh ya. Yang sudah tuh ya sudah, jadikan suatu pembelajaran yang berharga untuk diri kamu. Jadi manfaatkan hawa yang sedang naik ini ya. Hawanya tuh kayak ya, ini bukan panas, ini bukan hawa panas ya, tapi lebih kayak apa ya, lebih ke semangat hidup yang tinggi. Aku harus berjuang, aku harus begini, aku harus selesaikan ini itu gitu loh. Aku ngerasa banyak banget di antara kamu yang lagi bener-bener kekeh banget ya, berapi-api lah gitu, membara, semangatnya membara dalam mencapai hal-hal tertentu dalam kehidupan kamu ya. Jadi di bulan ini ya kamu harus bener-bener aktif gitu.
Ya mungkin ada juga yang lagi drop, yang lagi mager, yang lagi bad mood, tapi dikit banget itu. Angkanya persentasenya kecil. Sebagian besar lagi pada semangat banget. Nah, sisi negatifnya apa yang harus diperhatikan ya? Satu di sini tentang diri sendiri yang perlu diperhatikan adalah emosi. Ya, itu hal sangat penting sekali. Kenapa? Tadi ada saya singgung masalah fisik dan jasad. Ketika badanmu capek dan kamu nggak ngeh dengan dirimu atau fisikmu, ya lelahmu, capekmu, fisikmu yang sedang nggak sehat itu bisa sangat mempengaruhi ya pola pikir kamu, perasaan kamu, bahkan psikologis kamu nantinya gitu. Secara sifat kamu pun bisa berubah gitu loh. Mungkin itu nggak kamu sadari. Dalam arti berubah, contohnya gini deh. Misalkan nih kamu pulang kerja, ya orang pulang kerja tuh kan pasti capek lah secara fisiknya. Nah, itu sensitif banget gitu, rentan banget dengan mudah sekali emosi. Jangan sampai kelalaian itu menjadikan suatu bumerang untuk keluarga kita yang di rumah. Ini sebagai masukan aja ya untuk teman-teman semua, bahwa harus kamu perhatikan tentang dirimu gitu loh, terutama emosi tadi. Dan juga hal penting lagi nih untuk para orang tua ya, siapapun itulah yang mungkin sudah punya anak, yaitu istri atau keluarga, ini saya kasih pesan aja. Kamu capek memikirkan dunia ini, kehidupan ini, tapi kamu jangan sampai mengkorbankan orang yang di rumah kamu. Jangan sampai mereka itu menjadi pelampiasan emosi diri kita. Ya, ini yang perlu dicatat gitu loh. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Eh, dan ini secara lingkungan juga ya, lingkungan orang-orang di sekitar kita ini lagi pada sibuk dengan aktivitas dengan dunia mereka masing-masing. Nah, di sini ada petunjuk tentang masalah uang, teman-teman. Ya, sebisa mungkin deh untuk kamu yang hari ini megang duit, punya rezeki, mau berapapun itu, please kamu pergunakan dengan sebijak-bijaknya, sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Karena kalau kamu mau cari pinjaman atau bantuan masalah uang di orang-orang sekitar kamu itu agak sulit. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang lagi pada cuek. Orang di sekitar kita tuh lagi sibuk dengan aktivitas dan dunia mereka. Jadi mereka tuh nggak terlalu memikirkan siapapun gitu loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya bayangin kalau kita chaos, kita sembrono dengan masalah uang, giliran kita drop nggak punya uang, cari pinjaman susah minta ampun, kan sering tuh ngalamin kayak gitu kan. Apalagi bulan ini nih, bulan ini agak susah gitu loh. Ya kalau kamu mau lebih mudah cari pinjaman ya ke suatu perusahaan yang memberikan jasa pinjaman itu sendiri. Tapi ya kan ada jaminan gitu ya. Kalau by orang per orang, teman ke teman ya, atau saudara ke saudara, ya ini agak sulit gitu loh. Ya. Bukan berarti mereka nggak punya duit, enggak. Tapi ya memang kondisi mereka ini lagi pada sibuk dengan aktivitas sendiri-sendiri gitu loh. Kayak apa ya, rasa kepedulian dengan orang lain tuh agak menurun gitu. Ya, apalagi masalah duit ya tahu sendiri kan sensitifnya bagaimana. Nah, itu yang perlu direnungin, teman-teman. Oke, Lur, lanjut ya, Lur ya. Oke. Dalam beberapa hari ke depan secara kondisimu, secara sifatmu, karaktermu, aku ngerasa di sini ada pengendalian ya, ada pengendalian. Ya kamu sadar bahwa dirimu tuh bulan ini ngerasa kayak semangat banget ya kan, tenaga lagi oke-okenya. Tapi ya di sisi lain memang agak sensitif ya, mudah ada juga yang mudah tersinggung, mudah emosi gitu. Tapi di sisi lain kamu bisa ngeh dengan itu. Nah, itu positifnya di situ. Kamu banyak di antara kamu yang sebenarnya sadar bahwa ini dalam diriku ini ada sesuatu yang nggak bisa aku biarkan lepas. Kenapa? Ketika ini lepas, ya tahu sendiri kamu kalau lagi marah gimana, ngeri banget loh kamu itu kalau lagi marah. Ya, apalagi ini elemen-elemen api dan elemen air ya, zodiak elemen air, elemen api ini kalau lagi marah, ganyang wong tenan pokoknya. Jadi ini direnungin ya. Dan juga di sini secara karakter dan juga sifatmu aku ngerasa kamu lebih dewasa, kamu lebih bijak, kamu lebih tegas dalam hal apapun. Nah ini yang saya sukanya, ketegasan tadi gitu loh. Ya,
Contoh seperti cut off orang tadi, ini banyak juga. Ini lebih ke zodiak air sepertinya, elemen-elemen air. Ini akan banyak cut off orang di bulan ini, atau nggak mau berurusan dengan orang-orang yang notabene nggak penting gitu loh. Ya, toxic itu langsung di blok 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 blok. Karena aku ngerasa kamu memang ya gitu, lagi semangatnya, lagi sibuk dengan aktivitasmu mungkin, kegemaran kamu, atau mungkin kerja, lagi semangatnya kerja gitu loh. Nah, jadi sisi positif dari kesadaran ini akan membuatmu jauh lebih, aura kamu jauh lebih bagus ya. Tapi ya ini agak beberapa hari ke depan sih, mungkin bisa seminggu ke depan ya, gitu. Back offshore. Oke. Nah, ini kan nyambung kan? Karena ini ada clue tentang lingkungan ya. Ada clue tentang lingkungan. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang sepertinya ya memang lagi disorot sih. Ya, kamu lagi diperhatikan oleh orang-orang sekitar kamu, dan nggak tahu ya, mereka tuh kayak gimana lah ke kamu gitu loh. Contoh kecil ya. Contohnya gini. Misalkan di tempat saudara kamu itu ada acara, entah itu selamatan atau hajatan kecil, ya mungkin kamu ini lagi sibuk gitu loh, nggak bisa datang. Nah itu langsung mereka, banyak orang-orang di sekitar itu tuh langsung kayak ngarah ke kamu gitu loh, gitu. Ini dia kemana? Ya gitulah, jadi ya sedikit jadi bahan omongan lah gitu, kayak gitu. Itu sebagai contohnya sih, kurang lebih seperti itu. Tapi gini ya, aku ngerasa banyak juga di antara kamu yang notabene ya bisa lebih humble gitu, dengan orang-orang yang notabene lagi nggak suka sama kamu, yang notabene lagi jelek-jelekin kamu ya. Dari karakter kamu pun, kamu nggak kayak mercon banting ke mereka gitu loh. Jadi kamu lebih kayak slow aja gitu ya. Dan sebenarnya kamu cenderung cuek ya. Siapa nih yang bisa sampai ke titik cuek dengan orang-orang yang nggak penting gitu loh. Karena ya gimana ya Lur ya, kalau kepikiran tentang mereka yang nggak suka sama kita tuh hal wajar gitu loh. Cuman pada akhirnya kamu kayak males aja mikirin, dan memang nggak penting. Mereka juga nggak ngerti apa-apa tentang hidup kamu. Mereka cuma bisanya berkomentar kan gitu. Jadi kamu tuh di bulan itu menjalani kehidupan bener-bener kayak sesuai dengan intuisi, sesuai dengan isi kepala atau pikiran gitu. Kamu mau ke sana ya udah tinggal ke sana, kamu ke sini ya ke sini gitu loh. Aku ngerasa aliran kamu tuh kayak gitu. Perjalanan kamu tuh lebih kayak gitu. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada energi bulan ini ya, atau energi bulan purnama ini ya, kan lagi panas banget, lagi semangat tinggi gitu loh. Jadi please kamu arahkan diri kamu ke hal-hal yang lebih positif. Ini akan bermanfaat banget untuk kamu. Ingat ya, tak kasih tahu ya, ini clue penting. Jangan sampai kamu nyenggol hal-hal yang notabene gak baik. Ini akan membuat kamu tenggelam dalam, dan lu akan sulit sekali keluar. Contohnya, yang hal umum ya, miras gitu, judol, narkoboy gitu, atau ya maaf ya, perzinahan nih. Di bulan ini memang secara hawa nafsu ini lagi naik gitu loh. Untuk yang sudah punya pasangan, yang sudah nikah, ya maaf ya, ini unsur hormonnya lagi tinggi-tingginya loh ini. Jadi tentang hubungan intim tuh lagi kuat juga di sini. Nah ini ya clue-nya penting ya. Kalau bisa sih ya, untuk yang belum punya pasangan hati-hati aja lah gitu ya, hati-hati aja. daripada kan mending lebih baik kamu tahan dirimu lah gitu ya. Nah untuk yang sudah punya pasangan ya los, monggo silahkan ya, mau kamu lampiasin dengan pasanganmu ya itu halal gitu. Yang belum punya ya, pasangan yang sah nih hati-hati. Kenapa? Ini rawan banget keceplosan nanti. Lagi enak-enak, wak wik wuk cemprot, kacau, belendung, bar, hancur weh. Ayo, pikiran jajalan. Ya, apalagi untuk para ciwi-ciwi lah ini, para ciwi-ciwi please. Ntar dulu deh untuk bulan ini gitu ya. Tapi yo karepmu sendiri, terserahmu sendiri sih soal itu ya.
Karena terkadang hal kayak gitu ya manusiawi lah, susah mas itu ditahan kalau lagi pengen bla bla bla. Ya kan banyak tuh alternatif. Jadi itu aja sih pesanku. Please hati-hati ya tentang itu ya, tentang hawa nafsu atau hormon yang tinggi ini ya penting banget itu. Ya semoga kamu nggak sampai kebablasan lah, karena ya aduh gimana ya, karena yang saya khawatirkan nanti dia nih nggak mau tanggung jawab gitu loh, itu yang bahayanya tuh di situ. Karena apa? Karena hawa bulan ini lagi pada cuek, energi cuek tuh kerasa banget gitu ya. Dan banyak juga yang lagi sedang mementingkan diri sendiri gitu. Apalagi hawanya lagi musim-musim emosi gitu kan. Nah, saya khawatirnya itu tadi kalau ceprot belendung, ngowek-ngowek, nah brojol, nah nggak mau tanggung jawab lah ya kamu yang pusing. Ya, tiling-iling ya lur ya. Khususnya untuk para ciwi-ciwi gitu. Ya para predator-predator kelamin ya wis insap lah ya. Sekarang lah gitu. Ya lu hidupmu lu nggak terasa hidup lu sulit, tapi suatu hari nanti kamu akan mengalami banyak sekali masalah dan ujian hidup. Karena memang nggak ada bagus-bagusnya, ya. Ya ini sebagai masukan saja, gitu loh. Oke? Tapi gini ya, ini aku ngerasa ini petunjuk lagi ya tentang kerinduan. Ada seseorang yang sedang memikirkan kamu, tapi kayaknya seseorang ini ada rasa takut. Dia mikirin kamu, ya kangen juga sebenarnya, pengen ngobrol, ketemu, kayak gitu. Tapi dia kayak takut ganggu kamu, takut kamu lagi banyak kerjaan mungkin, takut sibuk kamunya gitu. Jadi seseorang ini sedang takut sebenarnya. Ini sepertinya energi dari saudaramu atau mungkin orang tua, ya. Untuk kamu yang hari ini lagi sibuk banyak aktivitas dan kamu jauh dari orang tua dan kamu masih punya orang tua, terkhusus yang masih punya orang tua, tolong kabari dia, hubungi dia. Dia sedang mikirin kamu. Ya, kasih kabar aja dulu biar jalan hidupmu tuh enak, Lur. Gitu. Aku ngerti pikiranmu lagi bla 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 bla, banyak yang sedang kamu kerjakan, tapi jangan sampai lupa dengan orang terkasihmu. Ya, atau mungkin punya kakak atau adik yang jauh, coba deh untuk ditegur sapa aja deh ya, karena dia lagi mikirin kamu sih. Kayak gitu ya lur ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua di sini, perluas pergaulan kamu ya, jangan malu-malu untuk keluar rumah, jangan malu-malu untuk berinteraksi. Kenapa? Karena aku ngerasa ketika kamu mau terus bergerak untuk mencari relasi, ya teman, aku ngerasa banyak yang positif sih ya, yang perlu sama kamu nih banyak. Ketika kamu punya teman, sahabat, atau seseorang yang mungkin baru kamu kenal dan pembahasannya itu hal-hal yang sifatnya positif, kamu lebih baik duduk dan ngobrol sama dia deh. Misalkan bahas tentang agama, bahas tentang masa depan, bahas tentang pola pikir, bahas tentang kehidupan, lebih baik kamu duduk sama dia. Tapi kalau kamu ketemu orang dengan sedikit-sedikit nyeritain orang, ngomongin orang, lu jauhin dia. Parah itu, toksik. Lu akan kesedot nanti energimu. Habis. Energimu habis, kesedot orang-orang toksik kayak gitu. Jangan sampai. Ya kalau bisa hati-hati aja ya. Karena dalam lingkungan kamu nih, ya gitu memang banyak yang positif, tapi juga banyak juga yang bisa nyedot-nyedot energi kamu gitu. Nah, ciri-cirinya adalah bagaimana sih ciri-ciri ketika energi kita disedot oleh orang yang toksik? Itu kan kita nggak sadar ya terkadang ya. Ciri-cirinya sederhana. Misalkan nih kamu lagi ngobrol dengan seseorang, entah itu teman, saudara, atau siapapun ya. Obrolan itu terasa baik dan juga karakter dia tuh kayak ngeyel gitu. Misalkan kamu kasih nasihat tapi dia masih kekeh dengan pendirian dia, kamu berusaha untuk memahamkan atau memberikan solusi ke dia, tapi dianya kok agak susah paham. Jadi kamu bekerja keras banget dalam berpikir, ya. Nah, di obrolan itu berjalan dengan baik, tapi setelah kamu selesai ngobrol dengan orang itu, nah ini ciri-cirinya ya.
nggak lama ya, nggak lama kamu setelah ngobrol sama dia, kamu akan merasakan kecemasan dalam diri kamu, kegelisahan, ketidaktenangan dalam diri, dan entah kenapa bisa sensitif gitu. Hal kecil pun bisa ngebuat kamu gampang menyala api gitu loh. Ya, itu ciri-ciri di mana energimu kesedot sama orang toksik itu. Kalau kamu sudah ngerti tentang itu, ya lu kurangi. Kalau lu aku pernah ngobrol sama dia bla bla bla, tapi aku ngerasakan hal ini, ya lu agak kurangi deh, jangan terlalu menanggapi lah gitu. Ya. Kayak gitu. Apalagi orang yang sukanya ngeluh terus, lur. Lu deket sama orang yang suka ngeluh hidupnya, aduh, habis energimu, serius. Kamu yang akan chaos nantinya. Ya, lanjut ya. Di bulan itu banyak banget rezeki yang bertebaran di luar sana. Artinya rezeki yang harus digapai ya, bukan rezeki yang tiba-tiba jatuh depanmu, ya mimpi namanya tuh. Ya, kamu harus bergerak di bulan ini, kamu harus lebih aktif, ingat visi misimu, ingat tujuan hidupmu, planningmu apa ya, itu harus kamu ingat di sini. Rezeki kamu banyak di luar sana. Artinya perbesar interaksi kamu, ya, perbesar pergaulan kamu, komunikasi kamu jaga dengan baik. Banyak-banyaklah bersilaturahmi dengan orang. Banyak-banyak berinteraksi dengan orang. Penting. Ya, bisa jadi rezeki kamu ada di temenmu gitu. Coba deh. Ya, misalkan kamu lagi main ke rumah temen, tiba-tiba temen kamu ngasih tawaran, yuk kita kerja yuk, ke sana ada loka nih, bla bla bla. Rezeki nggak kira-kira? Ya kalau cuman mendep, mbok pikir besok aku gimana, bayar hutang gimana, ini gimana, ya tenggelam lu. Ya, untuk masalah hutang piutang, saran saya sih kamu fokusnya kepada sumber rezeki kamu. Itu yang harus kamu pikirin. Kalau kamu cuma mikirin kepia, lu nggak akan ketemu langkah. Apalagi ketika kamu punya hutang, terus kamu memikirkan nominal angka, waduh hutangku sekian juta, sekian puluh juta. Ya, kamu ketika kepikir sedikit kayak gitu tuh langsung buat kamu blank kan, buat kamu drop kan. Karena di sini secara mindset harus kamu rubah, harus kamu arahin gitu loh. Lebih baik kamu memikirkan sumber kamu apa? Oh, aku punya usaha, ya kamu kembangin usaha kamu. Gitu loh. Karena itu sumber keuangannya. Kerja, ya udah kamu semangat kerjanya, tabung, simpen. Lu punya hutang, lu simpen gitu loh. Ya. Kayak gitu. Dan lu mau ngeluh tentang hutang, ya aneh gitu loh. Anehnya kenapa? Ya di awal kamu sebelum meminjam tuh kamu sudah tahu segala resiko sebenarnya. Resiko gagal bayar, resiko susahnya cari uang, ya. Terus lu sudah ya lu bersyukurlah ketika ada orang yang bantu dan ngasih lu pinjaman. Ya sekarang lu nggak usah ngeluh gitu loh. Ya lu harus bayar itu. Karena kamu udah tahu konsekuensi itu. Ya, jadi semangatmu harus didobelin lagi bulan ini ya, Lur ya. Oke, semangat ya untuk para pejuang-pejuang hutang ya di sini, Lur ya. Karena ya wis lah manusiawi lah, namanya orang hidup pasti namanya hutang itu jadi bagian dari kehidupan gitu kan. Nah, cuman ini sebagai saran aja ya. Kamu please fokusin ke sumber kamu ya. Karena logikanya dari mana kamu dapat duit kalau bukan dari sumber rezeki kamu nih. Kalau kamu hanya mikirin angka, hutangku sekian, besok harus bayar sekian, ya polamu kan gitu-gitu terus. Coba kamu pikirin, oh aku harus kembangin usaha. Kalau usaha kamu berkembang, keuntungan naik, rezekinya naik, akhirnya potensi kamu membayar hutang kan jauh lebih besar nantinya. Oke, jadi nanti diolak-alik ya. Semangat ya, teman-teman. Manfaatin nih bulan ini nih untuk berpikir, bergerak, berkreasi, ya. Udah nggak ada waktu lagi males-malesan, nggak ada waktu tidur-tiduran. Lu mau lembur-lembur lah bulan ini. Ini nggak apa-apa. Lu kamu mau lembur, mau bener-bener ibaratnya semangat kamu untuk uang, ya silahkan. Karena energimu lagi baik loh, lagi kuat. Insya Allah nggak sampai drop lah, tapi tetap doping atau jamu ya. Doping tuh jamu artinya. Sama saya juga gitu. Saya bulan ini banyak banget aktivitasku, jujur. Jadi ngereading pun tak sempet-sempetin gitu. Saya ya tuh jamunya enak. Pokoknya jamu lah ya, nanti beli jamu gitu. Jamu rempah-rempah lah gitu. Jamu rebusan tuh bagus loh, serius. Kan ada tuh jamu yang plastikan tuh kan, lu beli aja. Untuk rebus sendiri, pahit mas rasanya, aduh.
Ingat ya, di dalam sesuatu yang berasa pahit, di situ ada manfaat yang besar. Sama halnya dengan hidup. Di balik kepahitan hidup, masalah yang pahit, di balik itu ada makna yang jauh lebih berharga dan mendalam dan sangat-sangat baik. Jadi berusaha untuk berpikir bahwa oh, masalahku ini besar, tapi aku harus cari makna dari masalah ini apa, gitu loh, agar kamu tuh bisa selalu berdamai dengan segala masalah dalam hidupmu. Ya, semangat ya. Oke, kita nanti lanjut lagi. Kalau aku dapat petunjuk lagi, nanti langsung tak sampaikan deh untuk teman-teman semua ya, agar bisa selalu mengingatkan teman-teman semua dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Kita jumpa lagi the next time ya Lur ya. Bye bye semuanya.